Dari sekian jumlah sifat yang 20 itu, yang nomor 4 ini dari minggu kemarin kita bicarakan, namanya sifat yang nomor 4, namanya apa kemarin? Mukhalafah lil hawadis. Ingat-ingatnya kan udah diulang-ulang biar gampang. Ada yang tanya Tuhan ada apa enggak? Jawabannya nomor 1, namanya wujud, ada. Yang namanya Tuhan wajib ada. Adanya itu Tuhan kalau ada, mulai adanya kapan? Jawabannya apa? Tidak, dari dulu sudah ada, ya. Dan adanya tanpa didahuluin dengan tidak ada. Kalau ditanya lagi selanjutnya, kalau ada itu adanya nyampe kapan? Kita jawab apa? Bako. Yang nyampe nanti tetap ada. Itu namanya bako. Nah kalau begitu Tuhan beda dong sama kita nih, sama manusia. Nah, iya, jawabannya apa? Mukhalafah lil hawadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluknya. Begitu banyak makhluk, biar kita gampang pahamnya, ya diantaranya makhluk ya kita ini manusia, bahwa Tuhan itu beda dengan kita. Pahamnya besitu, ngerti kan? Nah, ini yang kita pelajarin berikutnya, yang barusan kita baca dalilnya dari Al-Qur'an. Itu yang beda apanya aja kemarin diulangin. Yang beda sifatnya beda sama kita. Apalagi zatnya beda sama kita. Apalagi perbuatannya beda sama kita. Itu. Jadi yang dimaksud beda apa? Artinya beda itu harus bisa dijawab kalau ditanya begitu. Yang dimaksud dengan beda adalah apa saja yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Dan satu lagi, apa aja yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala beda dengan kita. Mukhalafah artinya berbeda, lil hawadis artinya yang baru. Lah kita ini baru, ya. Dari sekian makhluk yang banyak jumlahnya, biar kita paham kita aja dah sebagai contoh bahwa Tuhan itu beda dengan kita. Apa tadi itu dikata zatnya? Jelas. Kita harus paham. Ya, kita mah zatnya udah jelas, ada jasmani nih, ada badan, ya. Ada badan itu kandungannya ada darah di dalamnya, ada tulang, ada daging. Itu zatnya makhluk atau zatnya kita manusia. Lah kalau Tuhan beda sama kita. Lah kalau kita itu namanya manusia perlu dengan tergantung atau menempati ruang dan waktu. Ya, ruang kita dia menempati tempat, ada pada satu tempat. Sekarang kita ada di mana nih? Di majlis ilmu, di majlis ta'lim. Berarti jasad raga kita, badan nih jasmani menempati tempat. Sedangkan Tuhan tidak butuh dengan tempat, karena Tuhan itu beda dengan kita. Tuhan itu bukan benda. Kita terkait dan terikat dengan waktu. Iya, waktu terikat. Kalau sekarang ini kan ada waktunya nih, jam 8 lewat dikit, ya. Karena kita itu benda sifatnya, kita itu menempatin ruang dan waktu. Dan biar kita paham bahwa Tuhan tidak seperti itu. Tuhan beda sama kita. Tuh zatnya. Jangan sampai punya gambaran digambarin Tuhan begini-begini. Bukan, pastikan. Karena Tuhan itu bukan benda. Tuhan itu beda dengan kita, dengan manusia. Itu yang pertama, zatnya aja beda. Paham ya kalau kita bahas itu zatnya itu beda, paham ya? Paham. Yang kedua, sifat. Waduh, ini jelas banget nih sifatnya nih. Sifat Tuhan berbeda dengan sifat kita manusia. Kalau yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa taala sifatnya
nggak beda atau sama kita, ribet urusannya. Misalkan kita punya orang yang bantuin di rumah kita atau kerja sama kita sebagai bosnya nih satu perusahaan. Itu orang ya datangnya semaunya, pulangnya juga semaunya, datang paling siang, pulang paling dulu. Ya, kerjanya duduk-duduk doang, nggak mau kerja, nggak ada semangat. Itu kita kira-kira sebagai bos itu kesel nggak sama orang itu? Kesel. Kalau udah kelamaan pengen nggak mecat itu orang? Pengen. Bisa. Kalau yang bosnya tegas mau dipecat. Kita tuh manusia dipecat. Pecat ini. Kerja di mana aja orang beres dipecat. Ya. Nah kalau Tuhan punya sifat sama kita repot. Ini orang yang bangor banget ya. Kagak inget sembahyang, kagak inget ibadah. Ya kerjaannya luar biasa dah. Ya megelin ya. Kerjaannya yang di luar daripada batas kemanusiaan dan lainnya ya. Kalau mungkin hewan mah kalau makan rambutan, kalau musim rambutan atau musim duren ya, misalkan codot aja makan tuh paling rambutan paling banyak 10 kelihatan tuh di bawah ya, itu codot ya. Tapi kalau manusia mah parah, bukan rambutannya doang dimakan, puun-puunannya, tanah-tanahnya sama sertifikatnya bisa dimakan. Itu manusia tuh. Nah itu kalau begitu jengkelin, kalau begitu parah kagak kenal, apalagi itu ukuran manusia. Kerjaannya ibaratnya sudah merusak, sudah parah ya. Yang namanya dosa mah udah lewat kagak ngerti, apalagi kewajiban ibadah ngaji sembahyang kagak pakai ya. Kalau Tuhan punya sifat kayak kita manusia, dipecat itu juga mate kita, repot. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan itu beda sifatnya sama kita manusia. Kata Tuhan ya biarin aja, nanti juga dikit-dikit kali ya udah ada rematik asam urat mah kali udah lemesan dikit, bener baik. Udah loyo mah dia datang. Kata yang Maha Kuasa, silakan diterima, datang ya. Taubat apa diterima. Lah kalau Tuhan sifatnya kayak kita, dipecat repot, langsung mati orang mah. Tapi yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan, beri yang bangor-bangor banget juga, ayo balik ya. Orang ada masanya, namanya tadi manusia kan ada masanya, dia terikat sama waktu. Nggak ada yang 200 tahun kali hidupnya ya, jarang ya, waktunya terikat. Ya begitupun Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala udah berkali-kali bangornya, kalau dia batang lagi balik kembali kepada yang Maha Kuasa, diterima. Kalau datangnya sambil jalan, yang Maha Kuasa nerimanya sambil lari, ayo. Emang juga begitu kata yang Maha Kuasa. Emang juga dikata bahwa orang mah nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Orang mah nggak boleh jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tuh balik, diterima. Ayo. Udah nyari sarung, nyari kain, nyari baju koko, udah badannya udah loyo kita itu ya. Balik. Coba kalau Tuhan kayak kita manusia sifatnya, dipecat repot kita jadi manusia. Ya belum beres urusan, masih belaga demen, masih rungsep, udah balik, repot. Ya itu maksudnya, itu sifat mukhalafatul hawadis, bahwa Tuhan itu beda, sifatnya beda. Ya, itu sifatnya beda. Sifat Tuhan apa di antara yang nanti di depan kita bahas? Nomor berapa itu, bukan nomor 4. Ada sifatnya ilmu hayat sama. Ilmu itu artinya mengetahui, maha tahu, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya mengetahui, alim, tahu, maha tahu. Ya, kalau kita kan sebaliknya. Apa itu kita? Ya lawannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha tahu, kalau kita itu artinya apa, manusia itu? Lawannya. Kalau lawannya tahu, maha tahu, lawannya apa? Apa? Bodoh. Lawannya bodoh. Nah itu kita bodoh manusia.
Manusia ada yang pinter, kagak ada. Yang pinter, yang maha tahu, ya, yang sifatnya ilmu hanya Allah Subhanahu. Sampai dokter juga bodoh, dokter bodoh. Udah Stella tuh, kita datang nih, lagi meriang datang situ. Dokter itu ada yang pakai kacamata, namanya dokter apa dulu tuh ya, pernah saya kenal itu, ya, Yona. Tapi udah pernah berobat kan rata-rata ya. Artinya ke dokter mah rata-rata kita udah pernah semua ya berobat. Udahlah. Iya. Ada yang belum pernah berobat ini. Alhamdulillah berarti luar biasa, sehat terus. Kita datang ke dokter ya. Kita dari datang sampai pulang kita diem aja. Ya, kita kira-kira dokter tahu apa kagak? Kagak tahu. Ditanya, "Bapak sakit apa?" Diem baik. Udah berapa hari? Diem baik. Itu dokter mah hakikatnya bodoh. Yang tahu mah Allah. Dia tahu karena kita kasih tahu. Dikasih tahu, dia juga ditanya, "Bapak sakit apa? Rasa apa?" "Ini badan saya meriang. Ya, kepala saya pusing, muntah-muntah. Buang airnya juga mencret." Dokter langsung mikir, wah, itu kan ditulis sama dia. Kalau panas tulis sama dia paracetamol. Tuh, berpikir dia tahu karena dikasih tahu. Coba kita diam aja dah. Dari datang sampai mau pulang rapi berobat diam aja. Kira-kira dia tahu apa kagak? Enggak tahu. Lah dia mah tahunya karena kita kasih tahu. Dia tanya lagi, "Ini udah berapa hari?" katanya. "Oh, udah 3 hari." "Umurnya berapa?" "Umurnya misalkan 40, 50." Dia tahu takarannya. "Ini dosisnya sekian kalau umur segini." Udah 3 hari sakitnya ini dikasih ini. Kalau umurnya masih balita mah dikasihnya sirup. Kalau udah model kayak kita dikasih gede-gede pelnya. Itu kan dia nanya apa namanya biar tahu. Kalau nggak dikasih tahu mah nggak bakalan tahu. Itu karena sifat manusia beda. Dikatakan mukhalafa lil hawadisi. Beda sama Tuhan sifat manusia sama kita ini. Ya, baru ditulisin dokter. Sama dokter itu ditulisin ini obatnya tebus. Habis itu kita suruh bayar. Bener gak? Bayar buat apaan? Itu bayar kita ditanya-tanya. Ya, udah ditanya-tanya jawab disuruh bayar. Mengapa suruh bayar? Itu gara-gara ditanya-tanya kita jadi suruh bayar, gitu kan? Iya, ya bener kan suruh bayar. Iya, suruh bayar karena apa? Kalau kata orang yang pinter-pinter mah konsultasi atau apa. Kalau kita mah kan pahamnya, lah kita ditanya, kita yang jawab. Lah kita suruh bayar, gitu kan. Jadi itu bayar buat apa? Bayar karena kita jawab kalau ditanya-tanya dokter. Karena kita yang jawab suruh bayar. Begitu. Itu bedanya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat manusia. Kalau Allah Maha tahu, lah kalau kita mah bodoh. Termasuk dokter juga bodoh. Coba aja dah. Kita diam aja berobat. Dokter juga bingung ini mau dikasih obat apa, gitu, sakitnya apa. Lah dokter tahu sakitnya karena dikasih tahu sama kita. Meriang ini obatnya udah ini. Dia udah hafal banget kan. Begitu disebut juga langsung nulis saja ini begini. Sama Pak Haji Gurit disuntik bahaya tuh. Tanya nggak sama Pak Gurit? Iya. Nah itu biar supaya kita paham bahwa yang namanya Allah itu beda dengan kita manusia sifatnya tuh. Nah kalau yang Maha Kuasa punya sifatnya kayak kita misalkan. Kalau orang dosa bisul tumbuh di wajahnya satu, ya dosa lagi satu lagi, dosa lagi satu lagi. Lah kalau kita hitung-hitung sampai sekarang muka kita orang kelihatan sama bisul, bener nggak? Bener. Ya orang dosanya banyak nggak dosa kita? Banyak. Kalau satu dosa dikasih bisul satu, wah repot kita. Agak kelihatan nih mukanya mana matanya. Tapi yang Maha Kuasa enggak begitu. Sifatnya yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sifatnya mukhalafatul lil hawadis. Berbeda sama kita ini manusia. Biar kita paham ini, ya. Biar kita paham. Ini ilmu penting buat kehidupan kita.
Kan udah berulang-ulang, kalau kita ngaji telaten aja dijamin kagak bakalan susah ini kita hidup kalau paham aja mah. Ya, dulu waktu belum ada listrik, ya ngajinya di Mualim Haji Soprin Darul Pahala, ngaji Quran kayak patromak ya, ngaji gelap banget ngaji, ya ngaji gelap. Allah baca Quran baru dikit kelihatan gelap. Mohon nama Allah, ya kan, ya Allah kasih terang apa ini, ya biar kalau terang mah kali baca Quran banyakkan dikit, ngajinya juga enak nih terang, pada semangat ngaji mulu begitu. Yang bener aja yang Maha Kuasa kasih listrik, pasang semua ke pojok-pojok rumah terang, lah udah terang aja, boro-boro ngaji Al-Quran, boro-boro baca Quran. Kita adanya di pos ronda mulu, ya boro-boro kita baca Quran. Paling banyak kita ngadain kongres. Apa kongres? Kongko ora beres. Ora beres, orang besok kongko lagi ora beres juga. Itu begitu tuh kalau Tuhan kayak sifat kita mah. Lu aja kemarin gelap, pengen terang, pengen bisa ngaji banyak katanya. Udah terang, boro-boro ngaji. Ya kalau kita mah gua dicabut itu kalau sifatnya kayak kita. Tapi yang Maha Kuasa enggak kayak kita. Doa lagi, ya baru nikah, baru punya anak satu, ya rajin kita itu tahajud atau sholat di rumah. Udah begitu rumahnya bocor karena banyak bolong-bolong, karpetnya udah kelamaan, bocor netes itu. Ya doa melebar matanya, ya Allah ini pada bocor, kasih duit ya Allah, rezeki yang banyak. Kalau rumahnya cakepan kali, ya yang tadinya saya sholat 2 rakaat bisa 4 rakaat, yang tadinya males kayaknya rajinan nih kalau rumah cakepan mah. Karena ini merumah kan pokok katanya, anak-anaknya mau nambah lagi banyak, nggak ada tempatnya, bagaimana nanti sembayangnya. Tuhan kasih rezeki, alhamdulillah rumahnya pakai bata semuanya sekarang mah, rapi rumahnya. Bahkan kalau nggak ada tanah tingkat, ya udah rapi begitu mah, boro-boro sembayang banyak-banyak di rumah, ya udah kemana tahu lagi baik. Itu kata yang Maha Kuasa, janji mulu, PHP mulu, tapi yang begitu tetap aja yang Maha Kuasa kasih rezeki ya bagi kita, kasih sehat, ya masih bisa kerja dan lainnya. Nah kalau sifatnya kayak kita manusia yang ngalang-ngalain gitu repot aja, ya orang kita mah anak kita udah pada rame lagi main, ya babanya mah yang punya selisih paham dikit aja tahunan kagak beres-beres. Benar gak tuh? Iya, itu sifat kita manusia yang dikatakan mukhalafah lil hawadisi. Beda, yang Maha Kuasa itu sifatnya sama kita nih manusia beda. Itu kita harus pahamin sifat nomor 4. Mana dalilnya? Dalilnya dikatakan tadi yang kita baca bareng-bareng tadi tuh dalilnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuh nggak ada yang menyerupai sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', bahwa yang Maha Kuasa itu nggak ada yang serupanya, ya nggak ada yang serupanya. Apalagi yang sering kita baca di sini nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yang namanya yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala modelnya atau sifatnya sama sama kita, berarti Tuhan banyak, karena kita kan manusia banyak, ya kan? Akal kita tuh yang dulu kita pelajarin ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat zaid. Akal kita gak bakalan nerima atau mustahil kalau yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sama kayak kita. Berarti banyak dong. Ya. Ada orang yang mengatakan orang itu jalan tol bisa mobil sampai tujuan kenceng, pasti supirnya 3.
Pernah kan saya bilang minggu lalu, supir 3 satu mobil, mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Lah kalau 3 supirnya, yang satu pengen buang air kecil dulu, yang satu pengen jalan, ya kagak beres-beres. Itu mobil, apalagi Tuhan. Tuhan yang satu pengen hujan, Tuhan yang satu pengen penter, panas, repot. Ya, itu yang dikatakan bahwa mustahil. Yang ada pada Tuhan ada pada kita, berarti Tuhan banyak. Kalau Tuhan sama kita, ya berarti Tuhan lemah dong. Mengapa lemah? Lah ya kita manusia mah lemah. Pengen mah sehat, tapi ada aja yang dikasih sakit. Ada nggak yang sakit? Ya. Ada. Pengen mah duitnya banyak jadi orang kaya, tapi masih ada nggak yang susah? Banyak. Iya banyak. Itu tandanya kita itu manusia lemah. Lemah, nggak punya daya, nggak punya upaya. Ya, itu yang dikatakan Tuhan itu beda sama kita. Tuhan itu beda sama kita. Atau bahasa Arabnya mukhalafatul lil hawadis. Apa itu yang sering dalam kitab Al-Hikam dikatakan seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sering berpikir, ya, bahwa yang kita mau, yang menurut kita cakep, ya, kok nggak diberi-beri gitu sama yang Maha Kuasa. Ya. Yang kita mau begitu, kok belum diberi-beri sampai sekarang ini. Ya, padahal kata kita cakep, tapi kata yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu cakep. Tapi yang menurut kita jelek, nggak enak, tapi kata Allah itu yang menurut kita nggak enak, hakikatnya adalah sesuatu keenakan, kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kalau kita kan pikir, wah duit banyak enak nih ya. Ya, kalau duit banyak enak nggak duit banyak? Enak. Mau beli apa aja ada, enak. Tapi nggak mungkin ada di sini kita kalau duitnya banyak mah. Jam segini ada di Singapura, ada di Jepang. Jadi duitnya banyak ya nggak? Libur itu mau ngapain? Duit banyak mah. Nah, kita bersyukur. Ini kita duitnya nggak banyak-banyak banget, rezeki cukup. Alhamdulillah di sini adanya duduk nih, bisa ngikutin ngaji yang penting banget kita ikutin. Itu kan hikmah luar biasa. Yang duitnya banyak mah kalang kabut. Ya ini nanti minggu depan mau kemana? Dari sekarang udah dipikirin. Rumahnya gede, tapi pikirannya sempit. Rumahnya besar banget. Kamar juga ada 17 kamar kali. Yang bantuin juga 10 orang lebih, tapi berasanya sempit baik. Mengapa sempit baik? Lah kalau hari Minggu, hari Sabtu, hari libur tanggal merah begini, nggak betah di rumah. Ngapa? Sumpek katanya, sempit di rumah. Rumah lebar kayak gitu sempit. Nah, nyari di mana? Di puncak. Nyari di Bandung di mana? Muter aja, karena berasa rumah yang begitu gede merasa sempit. Tapi ada yang rumahnya 3x3, 2x3, ya, yang disebut kalau tuan guru kita sering tipe rumah RSS, SS tuh, SL5, RSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga strategis tuh. SL5 strategis gimana sih? Ya mau ke dapur dekat, mau ke tempat tidur dekat, mau ke ruang tamu dekat. Bahkan istrinya kalau bangunin subuh mau sembahyang, bang udah siang bangun, nggak perlu lari ke lantai 2 aman, pakai kaki juga sampai, bang udah siang kerja, nggak pakai tangan pakai kaki tuh, bang udah siang. Itu strategis namanya. Tidurnya nyenyak, kagak perlu ke puncak, kagak perlu ke Singapura, kagak. Pikiran enak. Bahkan anaknya ada yang ngapain 6 anaknya, 6. Ini saya nggak bohong karena saya ngeliat sendiri. Itu nikmat, tidurnya nyenyak. Dan tadi yang duitnya banyak, boro-boro tidur nyenyak. Itu kan kemana-mana nyari biar enak tidur, biar bisa tidur nyenyak. Nah itu apa-apa yang ada pada orang yang mampu, ya tidak menjadi nikmat. Tapi apa-apa yang orang standar biasa aja punya juga nikmat, karena nikmat yang didapat beda-beda.
Makanya keadaan apapun harus bersyukur. Orang itu beli tidur biar bisa tidur nyenyak, mahal bayarnya. Ke puncak kemana? Lah kita mah di sini bah tidur nyenyak. Ya tadi gue tidur, ya kan? Leji mah AC-nya berapa PK kagak bisa tidur juga. Ya, orang yang duitnya kebanyakan kan kejang juga nih uratnya, mikirin kagak bisa tidur. Dan kita mikirin apa nih, besok udah sarapan juga syukur bisa tidur. Nah itu kita harus pahamin dikit-dikit sebagai rangka kita menjalankan kewajiban ya setiap minggu ngaji. Ini masalah keyakinan, nanti diperbaikin masalah ibadahnya di ilmu fikih oleh Ustadz Dali Effendi itu fikih ya, bagaimana biar ibadahnya benar. Satu lagi maunya ditambahin apa? Ilmu akhlak tasawuf biar supaya rapi dan bagus. Jangan sampai penyampaikan gue udah ngamal banyak banget ini, tapi amalnya rusak, banyak ria, ceritain di mana, udah harapannya mah di sononya dibongkar pahalanya banyak tapi hilang. Nah itu dipelajarin dalam ilmu tasawuf, akhlak tasawuf 3. Pokok ilmu ini harus kita pelajarin. Cari gurunya, datengin gurunya siapa aja. Jangan apa nggak nyari, cari itu. Itu yang wajib. Fardu ain setiap individu. Siapa baik, siapa baik, siapa baik. Moga dikit demi dikit kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, kita diberikan taufik, kekuatan, bisa ibadah, bisa jalanin ketaatan, bisa ngikutin yang dipelajarin, jalanin biar ada kebaikan dan juga tambah kebaikan ke depannya. Sisa umur yang ada dipergunakan sebaik-baiknya, insya Allah ngapus dari yang sebelum-sebelumnya. Dan juga kita harapkan doa yang kita selalu panjatkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah.